Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu sempat viral di mana ada seorang laki-laki menginjak Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, seorang apologet Islam pun tidak terima dengan sikap beliau sampai apologet ini marah saudaraku dalam Tuhan. Dan tanpa berlama-lama, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya begitu juga dengan... Terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras Anda. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti Jangan kolot Bang Logika. apa sih kau itu? Kolot. Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Salam Elohim Bishem Yeshua HaMashiach, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan dengarkan ya video daripada Juma yang marah-marah ya, dia marah besar ya kepada si Logika yang beberapa waktu yang lalu itu melecehkan Alkitab ya dengan cara menginjak-injak Alkitab di live TikToknya. Dan teman-teman sekalian, kemudian Sofiatul juga didapatkan telah melakukan hal yang sama teman-teman sekalian. Akhirnya Juma ini merasa terhina ya karena Al-Qur'annya itu diinjak gitu, dan dia tahu bahwa bisa jadi ya penyebabnya adalah video daripada si Logika ini, dan dia teriak ya supaya si Logika ini ditangkap teman-teman sekalian, tangkap ya katanya itu, pokoknya dia membusuk di dalam penjara gitu. Nah teman-teman sekalian, mari kita akan dengarkan bersama seperti apa Juma berbicara kepada Logika berikut ini. Ya begitu juga dengan... Terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras Anda. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti Jangan kolot Bang Logika. Apa sih kau siapa itu? yang kolot? Gitu loh. Kamu nginjak Sekarang kitabnya orang tunjukkan tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan Kau jawab saja itu injak pertanyaan. itu karena saya. Kau jawab, Ya, kau kamu ditanya. pun jawab. Kau Kau ditanya injak itu. tidak kitabnya orang? Kau injak tidak kitabnya orang? Iya, sekarang gini. Jawab, bukti. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Oke, saya injak. Saya Saya tanya. injak. Ya udah selesai kita. Udah Oke, selesai. sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun Sobkatul, Sobteks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan. Orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran. Masih merasa ponga kau. Masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari. Inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan, aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Sekarang saya naikkan. Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma. Jawab. Oke. Nah, Jawab tanya sama pertanyaan, juga, jawab. kamu injak kan kitabnya orang? Berarti kalian juga tidak bisa bukti. Kamu injak. Sofiatul itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada Ya. ada hubungannya dengan Sofiatul. Kalian tidak Terlepas daripada itu. Pada Kalian tidak bisa intinya. Terus kalau kami tidak bisa membuktikan berikan kenapa? itu. Oke, kalau tidak bisa membuktikan apa Berarti Anda masalahnya? cuma Jangan di mute. Jangan di mute. Ini siapa yang berarti. mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah kau injak lagi lah. Ya sudah, kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau?
Ya, menginjak itu- kitab sucinya orang. Ya, kamu Itu tuduh fitnah. ya, yang dilakukan Sofiatul fitnah. itu berkata saya itu Urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi Urusannya. Anda menyatakan itu, tapi Ya faktanya terjadi. Orang berani nginjak Al-Quran. Kenapa minut? Gitu loh. Udah, kau turun saya. Kau pergi Kenapa cebok sana, minum? kau pergi cebok. Turun. Oke, berarti Turun. Udah Bang Yoma, udah turun nih, udah, stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Orang ajar bukannya datang sih minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah, ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di-unfollow aja si logika Ya, itu. tinggalkan itu. Di-unfollow Orang ya, itu. di-unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah, dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di-unfollow, diblokir, Udah bilang. nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang Kesel masih juga saya yang lama-lama. masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton kembalian. Bukannya dia minta maaf. Bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab. Tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih. Siang malam dimaki. Bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Nah, Bapak Ibu semuanya telah Baik, setelah nonton itu cuplikan videonya kita sudah simak. Ya, di video tadi kita boleh lihat bagaimana seorang Juma apologet Islam tidak terima dengan sikap seorang yang bernama Logika yang beberapa hari yang lalu menginjak Alkitab, dan Juma mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya sudah berlebihan gitu loh. Dan memang benar adanya bahwa apa yang dilakukan orang ini sudah tidak terpuji ya. Karena dia menginjak Alkitab. Ya, Alkitab itu kitabnya orang Kristen yang berisi firman Tuhan. Tapi orang ini dengan sembarang menginjaknya dalam Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ya, saya selalu sampaikan supaya kita saling menghormati, saling menghargai. Ya, apa sih untungnya bagi orang ini menginjak Alkitab? Kan nggak guna juga. Nggak ada untungnya buat dia sebenarnya ya. Dan juga beberapa waktu lalu ya, seorang apologet Kristen bernama Sofiatul menginjak Al-Quran ya. Ini akibat dari perbuatan Logika yang menginjak Alkitab, dan keduanya saya katakan merupakan sikap yang tidak terpuji, baik yang dilakukan oleh Logika maupun Sofiatul. Ya, kalau berargumen silahkan, ya, kalau mau berdebat silahkan, tapi jangan saling menginjak kitab orang gitu loh, tidak baik, ya. Lalu ketika kalian menginjak kitab orang, ya, apa untungnya bagi kalian? Apa ngaruhnya bagi iman kalian? Ya. Toh juga tidak ada. Ya. Kalian malah memperlihatkan sikap kalian yang tidak bijak gitu loh. Ya. Kalian hanya memperlihatkan sikap kalian yang tidak etis gitu. Ya. Saudara, lebih baik kita saling menghargai. Ya.
kalau adu argumen, saya rasa itu hal biasa, hal yang lumrah gitu loh. Tapi kalau sudah menginjak kitab orang, itu kan sudah merendahkan agama orang gitu loh, sudah menghina agama orang ya. Jadi itu sangat-sangat tidak bijak sekali, itu sangat tidak baik dan tidak terpuji. Sekali lagi, mari kita menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Ya, mari kita mengedepankan toleransi. Ya, karena dengan toleransi kita mampu menghargai satu dengan yang lain. Kita mampu menghormati satu dengan yang lain, gitu loh. Ya, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, mari kita memulai dari diri kita untuk menghargai satu dengan yang lain, walaupun dengan perbedaan yang ada. Memang tidak bisa dipungkiri, kita di negeri tercinta ini, ya, memiliki atau kaya perbedaan gitu loh. Perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan perbedaan lainnya yang boleh ada. Jadi mari kita jadikan perbedaan ini sebagai sesuatu hal yang membuat kita semakin indah, atau hubungan antar kita ini semakin indah gitu loh, dengan adanya perbedaan. Ya, jangan perbedaan malah membuat kita semakin jauh. Jangan, saudara dalam Tuhan. Sekali lagi, mari kita jadikan perbedaan itu ya sebagai sesuatu hal yang membuat hubungan kita semakin indah, semakin dekat, dan kita semakin bersatu bergandengan tangan memajukan negeri tercinta kita ini. Ya, mari kita hidup bertoleransi satu dengan yang lain, dan mari kita saling menghargai. Itu lebih baik, itu lebih indah, dan itu lebih terpuji. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di komentar. Berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.